Bab 331, Kota Sayap Awan. Waktu berlalu, dan dalam sekejap mata, lebih dari setengah bulan telah berlalu. Selama waktu ini, kafilah tersebut tidak menghadapi bahaya besar, bahkan di wilayah Dongyin, tempat monster terbang berkeliaran, dan tidak mengalami serangan berskala besar. Kini, kafilah tersebut telah mencapai tepi wilayah Dongyin, hanya beberapa hari perjalanan dari tujuannya, kota Changsu. Hal ini secara bertahap menenangkan suasana di seluruh kafilah. Sekitar tengah hari suatu hari, kafilah tersebut tiba di dekat pegunungan yang luas. Pegunungan itu bergelombang, puncak-puncaknya, sebagian besar berbentuk sangat curam, seperti rebung yang mencuat dari tanah. Lereng gunung ditutupi pepohonan yang rimbun, menciptakan pemandangan yang sangat indah. Saat angin gunung bertiup, suara aneh beriak dari pegunungan, tajam dan jernih, seperti teriakan burung bangau. Suaranya tidak keras, tetapi begitu banyak sehingga seolah-olah ratusan burung bangau putih bernyanyi serempak di seluruh pegunungan. Sebagian besar orang dalam karavan itu baru mengenal daerah itu, dan setelah mendengar suara itu, mereka melihat ke arah gunung dengan rasa ingin tahu. Beberapa mencari burung bangau yang bertanggung jawab. Di depan terbentang pegunungan Heming yang terkenal. Namun, suara itu sebenarnya bukan suara burung bangau, melainkan suara angin yang bertiup melalui tanaman unik bernama rumput Heming. Leng Yuetong, di atas mobil awan terapung kedua terakhir, mengamati pegunungan di depan, sambil berkata demikian. Pegunungan Heming, gumam si Mu sambil berpikir, kilatan sesuatu yang aneh di matanya. Ia telah meneliti rute untuk pengawal karavan ini dalam perjalanan, dan pegunungan Heming terletak tepat di dalam wilayah suku bangau bersayap yang ganas. Pegunungan Heming, yang membentang lebih dari 10.000 mil dalam radius, terletak di jantung rute transportasi utama, sehingga sulit untuk dilalui. Hanya jalan berukir di tengah pegunungan yang memungkinkan akses mudah, atau jalan memutar dimungkinkan. Namun, luasnya pegunungan Heming membuat jalan memutar jauh lebih memakan waktu. Oleh karena itu, banyak pedagang, meskipun mengetahui bahaya suku bangau bersayap, memilih jalur tengah. Semuanya, dengarkan, kilatan cahaya hijau muncul di udara, dan sesosok muncul. Itu Ling Tu. Orang-orang di karavan di bawah, ekspresi mereka cerah, dan mereka mendongak. Aku tidak perlu memberitahu kalian apa yang terjadi di pegunungan Heming, kalian semua harus tahu. Semuanya, bersiaplah. Begitu kita melewati pegunungan ini, kota Changsu akan tepat di depan mata kita. Teriak Ling Tu. Ya, semua orang setuju serempak. Ling Tu mengangguk puas, melirik ke belakang karavan, lalu terbang ke depan dan memimpin rombongan itu maju. Saat malam tiba, mereka tiba di kota Yunyi, sebuah kota berukuran sedang di kaki gunung. Para penjaga kota melakukan inspeksi singkat, dan mereka diizinkan untuk melanjutkan perjalanan. Begitu masuk, semua orang turun dari kereta awan terapung, membentuk kelompok 8 kendaraan di tengah, dan perlahan-lahan berangkat dengan berjalan kaki. Dengan pakaian mereka yang beragam, termasuk manusia dan barbar, sekelompok 60 atau 70 orang menarik perhatian yang cukup besar. Para penduduk, kebanyakan barbar berwajah tirus dari suku bangau bersayap, memandang rombongan besar itu dengan kurang ramah atau antusias. Beberapa bahkan menatap tajam, sesekali melirik dengan rakus ke arah kereta awan terapung di tengah. Namun, ketika Ling Tu, sang pemimpin,
sesekali melirik mereka dengan tatapan tajam. Sebagian besar ekspresi orang-orang ini berubah dan mereka memalingkan muka, tidak berani melihat lagi. Hal ini membuat Ling Tu cukup senang. Simu dan yang lainnya juga tetap waspada, terus-menerus mengamati sekeliling mereka. Untungnya, semua orang adalah Master di atas tingkat Xiantian, dan Ling Tu serta Zhong Xiu bahkan berada di tingkat bumi dan bulan, jadi tidak ada yang berani mendekat dan membuat masalah. Sekilas, arsitektur di sini cukup unik, dengan atap runcing dan sesekali dekorasi, relief, dan pola berbentuk bangau. Simu, pengunjung pertama kali, merasa kagum dan benar-benar membuka mata. Leng Yuetong, di sisi lain, tampak terbiasa dengan hal itu. Kota itu juga ramai dan berisik di malam hari. Sebuah jalan utama membentang melalui pusat kota dan membentang hingga ke pegunungan. Jalan itu merupakan cikal bakal jalan kuno di pegunungan. Di kedua sisi jalan terdapat toko-toko, restoran, dan penginapan dengan berbagai gaya. Hari sudah mulai malam. Kota Yunyi adalah perhentian terakhir sebelum memasuki pegunungan Heming. Kita semua kelelahan karena perjalanan, dan melewati pegunungan Heming larut malam akan lebih berbahaya. Mari kita istirahat malam ini, kata Zhong Xiu, sambil berjalan di depan rombongan dan berbincang dengan Ling Tu. Nona Zhong sangat bijaksana dan penuh perhatian, dan saya setuju. Mari kita istirahat malam ini dan berangkat pagi-pagi keesokan harinya. Ling Tu mengangguk berulang kali. Kalau begitu, mari kita menginap di penginapan ini. Zhong Xiu, yang tak tergoyahkan oleh rayuan Ling Tu, melirik sebuah penginapan berukuran sedang tak jauh dari sana. Penginapan ini agak kumuh. Saya pernah ke sini sebelumnya, dan saya ingat ada penginapan besar tak jauh di depan. Penginapannya sangat lengkap dan menyajikan beberapa hidangan khas lokal yang lezat. Saya yakin Nona Zhong akan menyukainya, kata Ling Tu. Rekan Taois Ling, kita di sini bukan untuk bersenang-senang. Bukankah menginap di sana terlalu mencolok? Zhong Xiu mengerutkan kening. Haha, Nona Zhong, Anda salah. Dimanapun kita menginap sekarang, mustahil untuk tidak menarik perhatian. Jadi, kenapa harus terlalu berhati-hati? Ling Tu tertawa. Zhong Xiu mengangkat sebelah alisnya. Kata-kata Ling Tu masuk akal, dan ia tak bisa membantah. Dengan Anda dan saya di sini, dan dengan reputasi kamar dagang Tianwu Anda, para pencuri bodoh yang ingin menyerang kita harus berpikir dua kali. Jangan khawatir, Nona Zhong, kata Ling Tu percaya diri. Baiklah kalau begitu, Zhong Xiu mengangguk. Wajah Ling Tu tiba-tiba berseri-seri karena gembira. Zhong Xiu bersikap sangat dingin padanya sepanjang perjalanan, dan ini pertama kalinya ia menghargai pekerjaannya. Ayo kita ke penginapan dulu dan istirahat, kata Ling Tu, sambil menoleh ke yang lain. Ketika ia berbalik, Zhong Xiu sudah berbalik dan menuju ke gerbong awan terapung di belakangnya. Raut cemberut melintas di wajahnya, dan ia tak punya pilihan selain terus maju sendirian. Haha, Ling Tu, orang itu, kena masalah lagi, Leng Yuetong terkekeh pelan dari dalam konvoi. Simu juga tersenyum tipis, tatapannya melirik punggung Ling Tu, kilatan dingin melintas di wajahnya. Pria ini telah mengganggu Zhong Xiu sepanjang perjalanan, dan Simu diam-diam melepaskan indera spiritualnya di sepanjang perjalanan, menyadari bahwa ia telah menggunakan bahasa yang agak kasar ketika membahas Zhong Xiu dengan bawahan kepercayaannya. Hal ini membuat Simu sangat marah,
dan jika ia tidak sedang waspada terhadap konspirasi kultus bulan gelap, ia pasti tidak akan melepaskannya begitu saja. Kota ini terlihat menarik, kakmu, silakan ikut aku jalan-jalan nanti, kata Leng Yuetong. Maaf, aku ada urusan lain nanti dan mungkin tidak bisa meluangkan waktu. Mata Simo berkedip, dan ia menggelengkan kepala tanda menolak. Kau benar-benar tidak tahu apa yang baik untukmu. Leng Yuetong sepertinya tidak menyangka penolakan Simo yang belak-belakan. Sambil mendengus marah, ia mempercepat langkahnya, melangkah maju, meninggalkan Simo di belakang. Situ, gadis dingin ini memang seksi dan pedas, tapi dia sangat cantik. Apa kau benar-benar tidak tertarik? Aku sangat menyukainya, tapi sayang dia bukan Bur. Beo. Saat itu, Simo teringat suara cair di benaknya. Diam, perhatikan baik-baik, jangan sampai terlewat. Balas Simo dengan marah melalui telepati. Rombongan itu segera tiba di sebuah penginapan di pusat kota. Penginapan itu memang megah, dengan loteng 6 lantai di bagian depan dan halaman yang sangat indah di bagian belakang, dilapisi batu biru. Penginapan itu sangat bersih, dan lingkungannya sangat baik. Pemilik penginapan, yang ternyata bukan seorang barbar bangau bersayap, telah mempekerjakan sejumlah penjaga barbar dan cukup cerdas dalam berbisnis. Ia dengan antusias mengatur agar semua orang menginap di beberapa halaman yang lebih besar. Zhong Xiu mengumpulkan semua kendaraan awan yang melayang di salah satu halaman yang lebih besar dan mengatur agar para staf bergantian beristirahat dan mengawasi dengan ketat. Nona Zhong, serahkan urusan ini pada mereka. Kita sekarang di kota, jadi relatif aman. Ayo kita coba beberapa masakan lokal dulu, kata Ling Tu. Maaf, saya tidak tertarik dengan makanan. Bagaimanapun, berhati-hati adalah tindakan terbaik. Saya akan tetap di sini untuk menjaga konvoi. Jika Jenderal Ling ingin makan, beliau bisa pergi sendiri, kata Zhong Xiu dengan tenang. Ia berbalik dan berjalan masuk ke sebuah ruangan, menutup pintu dengan keras. Kedua pelayan Zhong Xiu, yang sedikit malu, tersenyum meminta maaf kepada Ling Tu dan mengikutinya masuk ke kamar. Wajah Ling Tu pucat pasi, tampak meringis. Tangannya terkepal, berderak keras. Semua orang di halaman saling memandang, tak seorang pun berani berbicara. Kerak, seseorang tak sengaja menabrak sesuatu, menimbulkan suara kecil yang kini terdengar luar biasa keras di halaman. Ling Tu tiba-tiba berbalik, tatapannya sedingin pisau menyapu kerumunan. Semua orang buru-buru menoleh, masing-masing kembali ke tugas masing-masing. Di sudut halaman, Simo berdiri diam, melirik Ling Tu dengan jijik sebelum akhirnya berbalik. Ling Tu mendengus, melirik kembali ke pintu kamar Zhong Xiu, lalu melangkah keluar. Baru setelah Ling Tu meninggalkan halaman, semua orang menghela napas lega, saling bertukar senyum kecut. Semua orang bergantian beristirahat, menjaga kereta awan terapung. Simo ditugaskan untuk shift ketiga, yang akan berlangsung selama 2 jam lagi, membuatnya tak punya kegiatan apapun. Ekspresi penuh pertimbangan melintas di wajahnya saat ia melangkah keluar halaman. Setelah berjalan agak jauh, sesosok tubuh menukik turun dari udara dan mendarat di bahunya. Itu Cair. Situ, kau mau jalan-jalan? Ayo makan sesuatu yang lezat, tanya Cair. Sekte Bulan Gelap Timur dan suku Bangau bersayap sedang bersekongkol. Aku tidak tahu kapan mereka akan memulai serangan. Bagaimana aku bisa punya waktu luang untuk itu?
Simu mengerutkan kening dan berkata, Cair mendesah kecewa. Baiklah, jangan malas. Kau dan aku akan bertindak sendiri-sendiri dan melihat apakah kita bisa menemukan petunjuk di kota. Setelah masalah ini selesai, aku berjanji akan mengajakmu makan sesuatu yang lezat, kata Simu, lalu melemparkan batu roh atribut air kelas menengah. Cair menangkap batu roh itu dalam sekali teguk, menelannya, mengangguk, mengepakkan sayapnya lagi, dan terbang tanpa suara ke udara. Simu memperhatikan sosok Cair menghilang di langit malam dan terus berjalan menyusuri jalan. Bab 332, Petunjuk Awal. Kota Yunyi tidak besar, dan adat istiadat penduduk aslinya, suku Bangau bersayap, berbeda dengan penduduk kota Rikang. Hanya sedikit yang berani keluar malam, tetapi orang-orang barbar dari suku lain lebih umum. Entah karena larut malam atau karena tidak adanya cabang kultus bulan gelap di sini, tidak ada anggota kultus bulan cerah yang terlihat berkeliaran. Saat malam tiba, toko-toko mulai tutup, dan jumlah pejalan kaki berkurang. Simu menyusuri jalan-jalan, tidak menemukan apapun. Ia berhenti dengan cemberut, mengalihkan pandangannya ke pusat kota, tempat rumah tuan kota berada. Simu merenung sejenak, lalu perlahan menghilang dalam kegelapan, mundur menuju rumah besar. 1/4 jam kemudian, ia tiba di pinggiran rumah besar. Sebuah tembok tinggi mengelilingi rumah besar itu, dan sekelompok anggota suku Bangau bersayap, dengan tombak di tangan, berpatroli di halaman. Namun, para prajurit lemah ini tidak menjadi ancaman bagi Simu, betapapun banyaknya mereka. Dengan sekejap tubuhnya, ia berubah menjadi bayangan buram, dengan mudah memanjat tembok dan menyelinap ke dalam rumah besar. Bagian dalam mansion dipenuhi bangunan, diselingi pepohonan dan bebatuan buatan. Pemandangannya cukup menyenangkan, dan jelas bahwa penguasa kota adalah seseorang yang menikmati hidup. Mata Simu melirik ke sekeliling, tetapi ia tidak berani menggunakan indera spiritualnya untuk menjelajah dengan bebas. Tidak ada penjaga yang berpatroli di mansion, tetapi jelas bukan berarti mansion itu sepenuhnya aman. Indera spiritual Simu mendeteksi fluktuasi samar energi magis yang memancar dari berbagai lokasi, yang jelas menunjukkan semacam formasi atau batasan. Jika dipicu secara sembarangan, siapa yang tahu apa akibatnya? Mata Simu berkilat, dan seberkas cahaya keemasan muncul di pupilnya saat ia mengamati sekelilingnya. Seiring peningkatan level kultivasinya, pupil emas Simu secara bertahap memperoleh kemampuan tambahan, tidak lagi hanya memperbesar penglihatan. Dikombinasikan dengan indera spiritualnya, pupil tersebut menjadi semakin sensitif terhadap berbagai energi magis. Dalam jangkauan penglihatan pupil emasnya, segala sesuatu di sekitarnya tampak berbeda. Aliran cahaya dengan berbagai warna muncul di seluruh mansion, hampir menyelimutinya. Kilatan keterkejutan melintas di mata Simu, lalu sedikit senyum. Kini setelah ia bisa melihat cahaya terlarang ini, menghindarinya akan mudah. Dengan kedipan tubuhnya, ia dengan lincah melesat menembus berbagai lapisan cahaya formasi seperti ikan loah, menuju lebih dalam ke dalam gua. Sesaat kemudian, saat melewati persimpangan, raut wajahnya sedikit berubah, dan ia segera menghindar, bersembunyi di tempat teduh di pinggir jalan. Suara langkah kaki mendekat dari kejauhan. Seorang barbar muda dari suku Bangau bersayap, sambil membawa sesuatu, melewati tempat persembunyian Simu dan menuju jalan setapak di sebelah kanan. Simu perlahan muncul dan melirik punggung pria itu.
Rumah besar itu kini sunyi, sebagian besar rumah gelap. Sejak masuk, barbar muda itu adalah orang pertama yang ia temui. Simu ragu-ragu apakah akan mengikutinya, tetapi setelah beberapa saat, ia menggelengkan kepala. Kultivasinya hanya di alam perolehan, bahkan tidak di alam bawaan. Ia kemungkinan hanyalah seorang pelayan di rumah tuan kota. Dengan kedipan tubuhnya, ia melesat lebih dalam ke dalam gua. Berbelok di tikungan lain, mata Simu berbinar. Lampu menyala di loteng 3 lantai di depan. Senyum menghiasi wajahnya, dan ia mengendap-endap. Tepat saat ia hendak menyelidiki, sesosok gelap turun dari atas, mendarat di bahu Simu. Simu terkejut, tetapi segera menyadari bahwa itu adalah Cair, dan ia menghela napas lega. Beraninya kau mencoba menakut-nakutiku. Simu memukul Cair 2 kali. Kau salah. Aku takut orang-orang di dalam akan mendengar, jadi aku diam saja. Mata Cair berkilat sedih. Apa yang terjadi di sana? Wajah Simu berbinar penuh konsentrasi. Lihat sendiri. Mata Cair berkilat putih saat ia melihat ke arah loteng. Simu segera mengaktifkan vision saring, dan dinding loteng perlahan menjadi transparan, memperlihatkan 2 sosok yang sedang bercakap-cakap. Salah satunya adalah seorang pria tua berpakaian hitam, dengan aura wibawa yang samar, seolah-olah ia telah lama memegang kekuasaan besar. Yang lainnya adalah seorang pemuda jangkung dan kurus berjubah hijau. Wajah Simu berubah. Pemuda jangkung kurus itu adalah salah satu dari 2 barbar bangau bersayap yang bertemu dengan wanita Zen di kota Rikang. Situ, sepertinya barbar bangau bersayap akan menyerang di sini. Apa yang akan kau lakukan? Tanya Cair lembut. Simu mengerutkan kening, dan ia menatap mulut kedua pria itu, hendak membaca gerak bibir mereka. Namun pada saat itu, percakapan tiba-tiba terhenti. Pemuda jangkung kurus itu membungkuk kepada pria tua berjubah hitam itu, berbalik, dan berjalan menuju pintu masuk utama. Simu dan Cair, yang sedang mengintai di dekatnya, melihat ini dan segera mundur. Pemuda jangkung kurus itu meninggalkan loteng, berbalik, dan berjalan ke satu arah tanpa henti. Situ, apa yang harus kita lakukan sekarang? Tanya Cair. Ayo kita pergi dari sini dulu. Simu menatap loteng itu dalam-dalam, lalu, dengan sekejap, ia melarikan diri. 1/4 jam kemudian, ia meninggalkan mansion tuan kota, dan setelah menemukan arahnya, ia melesat menuju penginapan. Tak lama kemudian, ia tiba di pintu penginapan. Langkah Simu tiba-tiba terhenti, raut wajahnya tampak merenung. Sesaat kemudian, ia mengeluarkan selembar giok kosong dan dengan cepat mencatat secara detail konspirasi suku bangau bersayap dan kultus bulan gelap. Situ, apa yang akan kau lakukan? Tanya Cair. Tentu saja, aku akan menceritakan semua ini kepada Zhong Xiu, kata Simu, menyelesaikan rekamannya. Tapi bukankah kau berencana untuk tidak mengenali Zhong Xiu sekarang dan diam-diam melindunginya? Apa kau berubah pikiran? Tanya Cair. Aku tidak berencana bertemu dengannya. Aku hanya akan memberinya slip giok itu. Simu tertawa dan berjalan masuk ke penginapan dan menuju halaman. Kelompok kedua di halaman telah tiba. Mereka dengan tekun menjaga kereta awan yang melayang di halaman. Melihat Simu masuk, beberapa orang mengangguk, tetapi tidak ada yang bereaksi. Simu juga mondar-mandir perlahan di halaman, dalam hati memikirkan cara menyerahkan slip giok itu kepada Zhong Xiu. Saudaramu,
Kau berada di kelompok pengawal ketiga. Kau bisa pergi dan beristirahat sekarang, kata seorang pemuda berjubah hijau yang sekamar dengan Simu. Tidak apa-apa, tidak terlalu melelahkan. Memiliki lebih banyak pengawal selalu menyenangkan, kata Simu sambil tersenyum. Saat itu, pintu Zhong Xiu berderit terbuka, dan seorang wanita cantik keluar. Mata Simu berkilat. Ia ingat bahwa wanita ini adalah Xiao Wei, salah satu orang kepercayaan Zhong Xiu. Xiao Wei keluar dari ruangan dan langsung menuju keluar. Pikiran Simu tergerak, dan ia mengobrol sebentar dengan pemuda berjubah hijau itu, menyapa, berjalan keluar halaman, lalu bersandar di dinding untuk menunggu. Sesaat kemudian, terdengar langkah kaki dari kejauhan. Simu mendongak dan melihat Xiao Wei berjalan kembali. Nona Xiao Wei, silakan tunggu. Simu tiba-tiba melangkah maju dan berdiri di depan Xiao Wei. Anda, salah satu penjaga, kan? Apakah ada sesuatu? Wajah Xiao Wei menunjukkan sedikit ketakutan, seolah-olah ia cukup takut pada Simu. Nona Xiao Wei, jangan gugup. Saya tidak bermaksud menyinggung Anda, tetapi ada satu hal yang ingin saya tanyakan. Simu berkata sambil tersenyum. Ada apa? Xiao Wei masih menatap Simu dengan sedikit takut. Tolong berikan benda ini, Cap. Ada Nona Zhong Xiu. Ada informasi yang sangat penting di dalamnya, yang berkaitan dengan keberhasilan atau kegagalan misi pengawalan ini. Simu mengeluarkan slip giok dan meletakkannya di depan Xiao Wei. Wajah Xiao Wei menunjukkan ekspresi terkejut, dan ia menatap Simu dengan linglung. Aku tahu sulit bagimu untuk langsung mempercayai ini, tetapi jika kau memberikan slip giok itu kepada Nona Zhong Xiu, dia akan langsung tahu, kata Simu. Ia kemudian mengeluarkan sebuah batu roh kelas menengah dan menyerahkannya kepada Xiao Wei. Batu roh kelas menengah ini akan menjadi hadiahmu karena telah mewariskannya, kata Simu. Xiao Wei ragu-ragu, matanya berbinar saat ia menatap batu roh kelas menengah itu. Baiklah, aku akan memberikan slip giok ini kepada Nona Zhong. Tapi siapa namamu agar aku bisa mewariskannya kepadanya? Tanya Xiao Wei, menerima slip giok dan batu roh itu. Kau tidak perlu tahu tentang ini, berikan saja padanya. Simu melambaikan tangannya. Xiao Wei meliriknya dengan ragu, tetapi mengangguk dan berjalan maju. Simu memperhatikan Xiao Wei menghilang ke halaman, sedikit lega di wajahnya. Hanya itu yang bisa ia lakukan. Mengingat sifat Zhong Xiu yang berhati-hati, ia mungkin akan mengambil tindakan pencegahan setelah melihat isi slip giok tersebut. Dengan sekejap, ia menghilang di balik bayangan penginapan. Di halaman, Xiao Wei berjalan menuju kamar Zhong Xiu dengan kepala tertunduk. Di tempat yang tak terlihat, kilatan cahaya melintas di matanya, dan ia melirik slip giok di tangannya. Saat ini, tak ada rasa takut di matanya, seolah ia telah menjadi orang yang berbeda. Seberkas cahaya hijau memancar dari tangannya dan meresap ke dalam slip giok. Setelah beberapa tarikan napas, secercah keterkejutan muncul di mata Xiao Wei. Cahaya itu berkilat di matanya, dan tiba-tiba cahaya dingin menyambar, dan ia menyimpan slip giok itu. Saat ini, ia telah berjalan ke pintu, mendorongnya hingga terbuka, dan masuk. Zhong Xiu sedang duduk bersila di ruang dalam, tampak berlatih dengan mata tertutup. Satu-satunya orang di ruang tamu adalah pelayan berwajah bayi. Xiao Wei, kenapa lama sekali? Pelayan berwajah bayi itu melihat Xiao Wei masuk,
menghampirinya untuk menyambutnya, dan bertanya, "Kakak Sin, maaf, saya dihentikan oleh penjaga di luar tadi. Akhirnya saya berhasil menyingkirkannya dan masuk." Xiao Wei berkata dengan senyum polos di wajahnya lagi. "Beraninya seseorang menghentikanmu. Siapa itu, dan apa yang mereka lakukan? Apakah kau ingin aku memberitahu nona muda itu dan memberinya pelajaran?" Kata pelayan berwajah bayi itu dengan wajah dingin. "Tidak perlu. Dia hanya bertanya dengan santai tentang keadaan nona mudaku. Dia pasti bawahan Ling Tu. Tidak perlu memberi tahu nona muda tentang ini." Xiao Wei menggelengkan kepalanya dan berkata lembut, "Baiklah, kalau begitu hati-hati. Jika terjadi sesuatu, beritahu aku." Pelayan berwajah bayi itu berpikir sejenak dan mengangguk. Xiao Wei mengangguk dengan sungguh-sungguh, melirik ke arah ruangan dalam dengan cemas, dan senyum tipis muncul di sudut mulutnya. Bab 333 Undangan dan Perjamuan. Di balik bayang-bayang halaman penginapan, Simu menatap kediaman Zhong Xiu dari kejauhan. Sebatang dupa waktu telah berlalu sejak Xiao Wei masuk, namun kamar Zhong Xiu tetap sunyi senyap, sebuah fakta yang agak tak terduga baginya. Saat itu, langkah kaki terdengar dari luar. Ia mengerutkan kening, dan dengan memindai pikirannya, ia melihat bahwa itu adalah Leng Yuetong. Wajahnya berseri-seri, seolah-olah ia baru saja kembali dari perjalanan panjang yang menyenangkan dan sedang bersemangat. Wajar saja, Simu tidak tampak menyapanya, tetap bersembunyi. Leng Yuetong melewati tempat persembunyian Simu, lalu tiba-tiba berhenti, berbalik dan melirik ke arahnya dengan sedikit kebingungan di matanya. Terkejut, Simu segera mengatur napas. Leng Yuetong meliriknya, lalu menggelengkan kepala, berbalik, dan terus berjalan, dengan cepat menghilang di depan. Simu menghela napas lega, kilatan aneh terpancar di matanya. Kultivasi wanita ini tidak terlalu tinggi, tetapi dilihat dari pemandangan yang dilihatnya tadi malam dan berbagai kemampuannya yang tak terbayangkan, latar belakangnya sama sekali tidak sederhana. Ia menggelengkan kepala, menepis pikiran itu, sekarang bukan saatnya untuk memikirkan hal seperti itu. Pada saat itu, suara langkah kaki lain bergema, dan sekelompok orang mendekat. Memimpin jalan adalah seorang pria tua berjubah hitam, pria yang sama yang dimata-matai Simu di mansion tuan kota. Di belakangnya mengikuti beberapa orang lain, semuanya orang barbar dari suku bangau bersayap. Pemilik penginapan yang tadi kini mengikuti dengan ketakutan. Ekspresi Simu berubah. "Situ, mengapa orang-orang ini ada di sini? Apakah mereka berencana untuk segera menyerang?" Suara cair bergema di benak Simu. Simu menggelengkan kepala, tetapi pikiran-pikiran berkecamuk dalam dirinya. Apakah tamu-tamu terhormat itu menginap di sini? Pria tua berjubah hitam itu melirik ke arah halaman di dekatnya dan bertanya kepada pemilik penginapan di sampingnya. "Ya, tuan kota," kata pemilik penginapan itu cepat. "Pria ini adalah tuan kota." Simu terkejut, dan tak kuasa menahan diri untuk menatap lelaki tua berjubah hitam itu beberapa kali lagi. Wajah lelaki itu tampak layu, agak mirip mumi, kecuali matanya yang bersinar terang. Ia memancarkan aura kewibawaan yang tak terucapkan. Tetua berjubah hitam itu mengangguk dan mendekati gerbang halaman. Tepat saat ia hendak mendorongnya, gerbang itu tiba-tiba terbuka, dan 4 atau 5 pendekar bawaan melompat keluar, menghalangi jalan. "Siapa kau? Beraninya kau masuk tanpa izin?"
teriak salah satu pria berjubah merah. Sebuah bayangan samar melintas di udara, dan Ling Tu muncul. Kilatan cahaya putih berkelebat di ruang dalam, dan Zhong Xiu juga muncul di udara, menatap tajam tetua berjubah hitam dan yang lainnya di depan halaman, tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Jadi, ini rekan Daois Ling Tu. Sudah lama tak bertemu, beginikah caramu menyambut seorang teman lama? Tetua berjubah hitam itu melirik Zhong Xiu, lalu tersenyum lebar pada Ling Tu. Wajah pria yang seperti mumi itu memaksakan senyum, tampak aneh dan tak sedap dipandang. Apakah Anda, rekan Daois Yunyang? Ling Tu terkejut, lalu, mengamati raut wajah tetua berjubah hitam itu, berbicara dengan ragu-ragu. Haha, ini aku. Anda datang ke kotaku tanpa memberitahuku, kata tetua berjubah hitam itu. Haha, aku tahu Anda tampak begitu familiar. Sudah puluhan tahun sejak terakhir kali kita bertemu, dan aku tak pernah membayangkan rekan Daois Yunyang akan menjadi penguasa kota di sini. Selamat, Ling Tu tertawa terbahak-bahak dan membungkuk. Anda terlalu sopan, rekan Daois Ling Tu. Sebagai jenderal terkemuka kota Tuan Yukan, Anda terkenal dan jauh lebih berkuasa daripada seorang penguasa kota biasa. Kata tetua berjubah hitam itu sambil tersenyum. Nona Zong, pria ini tidak mencurigakan. Dia teman yang pernah kukenal, Mo Yunyang dari suku Bangau bersayap, sekarang penguasa kota Yunyi, kata Ling Tu, menoleh ke Zhong Xiu. Alis Zhong Xiu sedikit berkerut, tetapi kata-kata Ling Tu tidak menenangkan tatapannya. Matanya yang indah mengamati tetua berjubah hitam itu. Wajah Ling Tu berkedip malu ketika melihat Zhong Xiu tetap diam. Rekan Taois Ling Tu, mengapa Anda tidak memperkenalkan wanita muda ini? Tanya tetua berjubah hitam itu. Ini Zhong Xiu, Nona Zhong, tetua tamu dari kamar dagang Tianwu. Kami di sini untuk mengawal kiriman barang untuk Tuan Kota Yukan, dan kami kebetulan lewat sini, jelas Ling Tu. Jadi, Anda tamu terhormat dari kamar dagang Tianwu. Maaf saya tidak menyambut Anda. Mata tetua berjubah hitam itu berbinar, dan ia segera membungkuk. Anda sangat sopan, Tuan Kota Yun. Saya ingin tahu apa yang membawa Anda ke sini di saat seperti ini. Bibir merah Zhong Xiu terbuka, suaranya dingin. Tidak ada yang serius. Saya sudah mengenal rekan Daois Ling Tu selama bertahun-tahun, dan saya ingin mengundang Anda untuk minum dan mengobrol, mengenang masa lalu, sekaligus menunjukkan keramahan saya. Saya tidak menyangka akan bertemu tamu terhormat dari kamar dagang Tianwu di sini. Bagaimana kalau Anda bergabung dengan kami? Kata tetua berjubah hitam itu. Maaf, Tuan Kota Yun, kami diperintahkan untuk mengawal barang-barang, dan dengan tanggung jawab kami, saya khawatir kami tidak bisa bergabung dengan Anda untuk minum. Sebelum Ling Tu sempat berbicara, Zhong Xiu dengan tegas menolak. Ling Tu mengerutkan kening, seolah hendak mengatakan sesuatu, tetapi melirik Zhong Xiu dan tidak berkata apa-apa. Haha, Nona Zhong, Anda sangat perhatian. Saya mengagumi Anda. Soal keamanan, tenang saja, kita berada di kota yang berada di bawah yurisdiksi saya, dan tidak ada bandit yang berani menyerang penginapan. Minuman itu hanya masalah kecil. Kebetulan saya punya kiriman barang berharga yang ingin saya jual, tetapi saya belum menemukan orang yang cocok untuk dipercaya. Karena saya sudah bertemu dengan kamar dagang Tianwu, dan Nona Zhong sangat bertanggung jawab, ada baiknya kita datang dan melihatnya. Jika ada pilihan yang cocok,
Saya mohon bantuan Anda, kata tetua berjubah hitam itu. Zhong Xiu sedikit terkejut, sedikit keraguan melintas di wajahnya. Tetua berjubah hitam itu tidak mendesaknya, tetapi mengobrol dengan Ling Tu di sampingnya. Percakapan mereka dipenuhi kenangan akan kenalan mereka di masa lalu. Tuan Kota Yun, bisakah Anda membawa barang-barang ini ke sini? Sulit bagi saya untuk meninggalkan penginapan. Jika Anda ingin mengadakan perjamuan, Anda bisa mengadakannya di sini, kata Zhong Xiu dengan nada meminta maaf setelah mempertimbangkannya. Barang-barang itu cukup banyak. Itu adalah material monster yang telah ditimbun kota Yunyi selama kurang lebih 1 dekade terakhir. Rasanya agak merepotkan untuk membawanya ke sini. Pria tua berjubah hitam itu tampak sedikit malu. Mata Zhong Xiu berbinar. Setahu dia, kamar dagang baru-baru ini mengeluarkan perintah untuk membeli material monster dari seluruh negeri untuk membuat kesepakatan besar. Jika dia bisa membuat kesepakatan ini, itu akan sangat menguntungkan posisinya di kamar dagang Tianwu dan bahkan mungkin membantu dalam masalah itu. Lagi pula, kamar dagang Tianwu terkenal. Jika mereka menolak bisnis seperti itu yang datang ke rumah mereka, reputasi kamar dagang Tianwu juga akan rusak jika berita itu tersebar. Baiklah, kalau begitu, saya akan bicara dengan Anda malam ini. Zhong Xiu merenung sejenak dan mengangguk. Wajah pria tua berjubah hitam itu gembira, dan kilatan aneh samar melintas di kedalaman matanya. Tuan Yun, mohon tunggu sebentar. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan kepada Anda. Zhong Xiu kemudian berkata, tentu saja, Nona Zhong, silakan lakukan sesukamu. Pria tua berjubah hitam itu berkata cepat. Zhong Xiu berbalik dan memanggil para penjaga dari halaman. Ia mengatur kedatangan orang yang bertanggung jawab setelah kepergiannya dan meminta agar jumlah penjaga yang bertugas digandakan. Ia dengan cermat menjelaskan setiap hal satu persatu. Siner, Xiao Wei, jika terjadi sesuatu, gunakan benda itu untuk memberi tahu saya. Setelah Zhong Xiu selesai mengatur semuanya, bibirnya bergerak sedikit, dan sebuah bisikan terdengar di telinga kedua pelayan itu. Keduanya mengangguk pelan, menunjukkan pengertian mereka. Kalian juga tetap di sini dan bantu jaga keamanan tempat ini. Jangan sampai ada kesalahan, atau kalian akan dimintai pertanggungjawaban. Tetua berjubah hitam itu berbalik dan dengan sungguh-sungguh memberi instruksi kepada yang lain di belakangnya. Para barbar itu menjawab serempak. Silakan masuk, kalian berdua, kata tetua berjubah hitam itu, menunjuk ke arah Zhong Xiu dan Ling Tu. Ketiganya segera berjalan bersama menuju gerbang penginapan. Dari kejauhan, Simu memperhatikan ketiganya berjalan pergi, alisnya berkerut tak percaya. Ia jelas telah memberitahu Zhong Xiu tentang konspirasi suku bangau bersayap, jadi mengapa ia bertindak seperti ini? Mungkinkah Zhong Xiu tidak percaya pada slip giok itu? Atau mungkin ia punya ide lain atau rencana cadangan? Situ, mengapa Nona Zhong pergi bersama mereka? Suara cair bergema di benaknya. Ikuti mereka dan lihat, kata Simu, melirik konvoi penginapan. Dengan satu gerakan, ia mengejar Zhong Xiu dan yang lainnya. Di dalam penginapan, sekitar 20 penjaga membentuk dinding manusia virtual, mengelilingi konvoi. Zhong Xiu baru saja mengeluarkan perintah, menuntut agar tidak seorang pun meninggalkan halaman sampai ia dan Ling Tu kembali. Hah, kenapa saudara Musi tidak ada di sini?
Pemuda berambut ungu yang berbagi kereta awan dengan Simu dan Leng Yuetong tiba-tiba berbicara pelan, melihat sekeliling. Leng Yuetong, yang berdiri di sampingnya, mengerutkan kening dan melirik ke sekeliling. Simu memang tidak terlihat di halaman. Apakah dia keluar? Pemuda berambut ungu itu berspekulasi. Leng Yuetong mendengus dingin, kilatan aneh berkelebat di mata indahnya, tetapi ia tetap diam. Semuanya, ada yang bisa kami bantu. Pada saat ini, seorang barbar bangau bersayap yang tinggi dan berkulit hitam dari antara para barbar yang ditinggalkan oleh pria tua berjubah hitam itu mendekat dan bertanya. Terima kasih atas kebaikan kalian, tetapi kami bisa menjaga tempat ini. Tidak perlu mengganggu kalian. Seorang pria parubaya kurus dengan tingkat siantian akhir dari para penjaga melangkah maju dan berdiri di depan pria barbar bersayap bangau hitam, tatapannya waspada. Tepat sebelum pergi, Zhong Xiu berbisik kepadanya agar berhati-hati terhadap pria barbar bersayap bangau ini dan jangan biarkan mereka mendekati karavan. Tapi, penguasa kota sudah memerintahkan kita untuk tetap di sini, kata pria barbar bersayap bangau hitam dengan sedikit malu. Barang-barang ini adalah barang pengawalan penting kami. Kalian kan orang luar, tolong jangan mempersulit kami. Pria parubaya kurus itu sama sekali tidak tergerak. Haha, tentu saja. Pria barbar bersayap bangau hitam mengangguk dan tersenyum. Petik 2. Kalau begitu, ayo kita periksa tempat lain di penginapan. Permisi. Pria barbar bersayap bangau hitam melanjutkan, lalu melambaikan tangannya dan memimpin yang lain ke tempat lain di penginapan. Ekspresi pria parubaya kurus itu kembali tenang dan ia berjalan kembali ke karavan. Beberapa barbarian bangau bersayap berjalan keluar dari halaman, dan senyum di wajah barbarian berkulit hitam yang memimpin tiba-tiba menghilang sepenuhnya. Ia menoleh untuk melihat halaman, dan secercah cahaya yang menarik melintas di matanya. Bab 334, Jatuh. Si barbar hitam melambaikan tangannya, dan beberapa anggota suku bangau bersayap segera bubar, menuju berbagai bagian penginapan. Di dalam mansion tuan kota, bangunan-bangunan yang sebelumnya remang-remang kini menyala terang, menerangi kompleks dengan pemandangan yang memukau. Silakan masuk, jamuan penyambutan sudah siap. Seorang tetua berjubah hitam mengantar Zhong Xiu dan Ling Tu masuk ke dalam mansion. Sepanjang jalan, taman dan bebatuan didekorasi dengan elegan. Tetua itu tersenyum dan dengan fasih memperkenalkan keduanya, berjalan masuk tanpa henti. Ekspresi Zhong Xiu tetap tenang, mata indahnya terus mengamati sekeliling, tatapan waspada tak pernah pudar. Nona Zhong, tenanglah. Rekan Taois Yunyang adalah teman baikku. Dia tidak akan punya niat jahat, kata Ling Tu, bibirnya bergerak sedikit, berkomunikasi secara telepati dengan Zhong Xiu. Selalu lebih baik berhati-hati, Zhong Xiu melirik Ling Tu dan menjawab melalui telepati. Tetua berjubah hitam itu berjalan di depan, berbicara sendiri, seolah tidak menyadari percakapan di belakang mereka. Mereka bertiga berjalan melewati 2 koridor dan tiba di ruang tamu yang luas. Di tengah aula terdapat meja bundar yang penuh dengan hidangan mewah. Seorang wanita berbaju merah sudah duduk di meja tersebut. Jika Simu ada di sana, ia pasti akan mengenalinya sebagai murid junior Liu An, wanita bermarga Zen. Zhong Xiu dan Ling Tu sedikit terkejut melihat Zen. Senang bertemu kalian berdua. Zen berdiri dengan senyum manis di wajahnya, lalu menyapa Zhong Xiu dan Ling Tu. Hehe, ini rekan Daois Zen,
anggota sekte Bulan Gelap dan teman baikku. Kebetulan dia ada di kota Yunyi, jadi aku mengundang kalian. Apa kalian keberatan? Kata tetua berjubah hitam itu. Tentu saja tidak, kata Ling Tu sambil tersenyum singkat, mengangguk ke arah Zen. Zhong Xiu mengamati Zen sejenak, tetapi tetap diam. Silakan duduk. Hidangan ini adalah hidangan khas pegunungan Bangau Sayap, yang disiapkan dengan cermat oleh koki kami. Kalian tidak akan menemukannya di tempat lain. Kata tetua berjubah hitam itu dengan antusias. Beberapa orang duduk. Tetua berjubah hitam dan Ling Tu tampak ramah, dan wanita bermarga Zen sesekali ikut bicara. Seiring minuman mengalir, suasana segera menjadi ramai. Di sudut taman yang remang-remang di luar ruang tamu, Simu berdiri tak bergerak. Kemampuan clairvoyance cair memberinya pandangan yang jelas ke ruang tamu dan segala sesuatu yang terjadi. Situ, apa yang harus kita lakukan sekarang? Tanya Cair. Orang tua ini mengundang Zhong Xiu dan yang lainnya ke sini, dia pasti punya niat jahat. Ayo kita berpencar dan selidiki dulu sebelum membuat rencana. Simu merenung sejenak, lalu melihat sekeliling. Cair setuju dan terbang ke kejauhan. Simu juga mengintai di sisi lain. Di aula, 3 putaran anggur telah berlalu. Tuan Yunyang, anggur dan makanannya sudah habis. Aku tidak yakin di mana barang-barang yang Anda sebutkan. Ayo kita periksa, kata Zhong Xiu. Dia hampir tidak makan, dan dia bahkan tidak mendentingkan gelasnya. Haha, Nona Zhong, Anda benar, kata tetua berjubah hitam itu sambil tersenyum, lalu berdiri. Barang, tanya wanita bermarga Zen penasaran. Ya, saya punya beberapa barang untuk dijual. Jadi saya meminta Nona Zhong untuk datang dan melihatnya. Rekan Taois Zen, apakah Anda tertarik untuk datang melihatnya? Kata pria tua berjubah hitam itu. Karena Tuan Kota Yunyang ingin berbisnis, saya tidak bisa ikut dengannya. Terima kasih telah menyelenggarakan perjamuan hari ini. Saya permisi dulu. Wanita bermarga Zen itu tersenyum, membungkuk kepada orang-orang yang hadir, dan berkata. Pria tua berjubah hitam itu mengantar wanita bermarga Zen ke pintu, dan wanita itu segera keluar. Silakan ikuti saya, kalian berdua, kata pria tua B. Jubah hitam itu kepada Zhong Xiu dan yang lainnya, sambil menuju ke arah di samping aula. Setelah berbelok beberapa sudut, mereka bertiga tiba di depan sebuah bangunan loteng terpencil, dikelilingi oleh tirai cahaya hitam yang samar. Zhong Xiu mengerutkan kening mendengar ini, dan entah kenapa, ia punya firasat buruk. Disinilah aku menyimpan barang-barang penting, jadi aku memasang penghalang formasi di luar, jelas lelaki tua berjubah hitam itu. Bersamaan dengan itu, ia membalikkan tangannya dan mengeluarkan sebuah token hitam, menggumamkan sesuatu. Token itu berkelebat, dan cahaya hitam melesat keluar, menghilang ke dalam tirai cahaya hitam. Tirai cahaya hitam itu berkelebat, dan perlahan membuka sebuah pintu. Indra spiritual Zhong Xiu menembus tubuhnya dan menjelajahi tirai cahaya hitam itu sejenak, dan matanya sedikit rileks. Ia juga memiliki sedikit pemahaman tentang seni formasi. Penghalang hitam ini adalah penghalang pelindung dan tidak memiliki fungsi ofensif lainnya. Kalian berdua, silakan, kata lelaki tua berjubah hitam itu, sambil mendorong pintu loteng dan masuk. Zhong Xiu dan Ling Tu mengikutinya. Ketika lelaki tua berjubah hitam itu mendengar langkah kaki di belakangnya, warna aneh melintas di matanya, lalu menghilang.
Loteng itu cukup luas, tetapi sangat kosong. Tidak ada meja, kursi, bangku, del. Di tengah ruangan terdapat lebih dari selusin rak yang dilapisi kain abu-abu, sehingga bagian dalamnya tidak terlihat. Mata Zhongxiu berbinar, dan ia segera berjalan ke sebuah rak dan mengulurkan tangan untuk mengangkat kain abu-abu yang menutupinya. Namun, rak itu benar-benar kosong. Tidak ada apa-apa. Senyum Zhongxiu membeku, dan ia menoleh ke arah tetua berjubah hitam. Tetua berjubah hitam itu berdiri di samping, dengan senyum tipis di wajahnya, tanpa memberikan penjelasan. Ling Tu juga mengangkat kain abu-abu dari rak kayu, tidak memperlihatkan apapun di bawahnya. "Rekan Taois Yunyang, apa maksudmu?" tanya Ling Tu, wajahnya memucat. Tetua berjubah hitam itu tetap diam, tersenyum. Tidak bagus. Ekspresi Zhongxiu berubah. Ia mengayunkan tongkatnya, dan seberkas cahaya putih melesat keluar, berubah menjadi bilah cahaya raksasa yang menghantam tetua berjubah hitam secara langsung. Tetua berjubah hitam itu bahkan tidak mencoba menghindar, dan bilah cahaya itu langsung membelah tubuhnya menjadi dua. Kedua bagian itu kemudian meledak dengan bunyi gedebuk, larut menjadi kepulan asap hitam yang dengan cepat menghilang ke udara. Ini ilusi. Wajah Ling Tu berubah drastis, ekspresinya tertegun sejenak. Kita telah ditipu. Minggir, teriak Zhongxiu, berlari menuju pintu masuk loteng. Ling Tu langsung bereaksi, dan mereka berdua berubah menjadi dua garis cahaya, melesat keluar. Namun pada saat itu, pintu loteng tiba-tiba tertutup. Tirai cahaya hitam di luar juga otomatis tertutup, menyelimuti seluruh loteng lagi. Hampir bersamaan, tubuh Zhongxiu dan Ling Tu menyala dengan cahaya putih dan biru. Dengan suara dentuman keras, pintu loteng hancur, dan dua garis cahaya, satu putih dan satu biru, menghantam tirai cahaya hitam. Tirai cahaya hitam itu bergetar hebat, beriak seperti air, tetapi berhasil menahan serangan itu. Di luar tirai cahaya, seorang lelaki tua berjubah hitam berdiri dengan tangan di belakang punggung, senyum puas tersungging di wajahnya. Di sampingnya, sekitar selusin anggota suku bangau bersayap tiba-tiba muncul, menggumamkan sesuatu. Sinar cahaya hitam memancar dari tangan mereka, menyatu dengan tirai cahaya hitam, yang dengan cepat menjadi stabil. Selanjutnya, 8 bayangan kepala binatang berbentuk manusia perlahan muncul dari permukaan tirai cahaya. Makhluk-makhluk aneh dan mengancam ini, seperti 8 iblis, menjelajahi permukaan tirai cahaya. Di dalam tirai cahaya, cahaya biru yang menyilaukan melesat keluar dari loteng, menyilaukan dan memancarkan jeritan yang menusuk. Di dalam cahaya biru itu, sebuah tombak cian menembus tirai cahaya dengan kecepatan kilat. Ujung tombak itu menembus tirai cahaya lebih dari setengah kaki sebelum berhenti, tak mampu bergerak sedikit pun. Di permukaan tirai cahaya, salah satu dari 8 monster, dengan tubuh manusia dan kepala kambing, memancarkan cahaya merah di mata, dan cahaya merah melesat keluar dari mulutnya, menghantam tombak biru itu. Tombak cian itu bergetar hebat, membuatnya terlempar kembali. Di pintu loteng, wajah Ling Tu menggelap. Dengan satu lambaian tangannya, tombak cian itu kembali ke genggamannya. 8 monster di layar cahaya itu semakin jelas, seolah-olah mereka akan melepaskan diri. Yunyang, apa maksudmu? Ekspresi Ling Tu menggelap, menatap tetua berjubah hitam di luar layar cahaya. Apa maksudmu? Hahaha, konyol sekali. Bahkan setelah semua ini,
kau masih tidak mengerti. Tetua berjubah hitam itu tertawa terbahak-bahak, wajahnya tanpa jejak kebaikan saat ia mencibir Ling Tu. Wajah Ling Tu menggelap, tubuhnya gemetar karena marah. Kau bersusah payah memancing kami ke sini, berniat membunuh kami dan menjarah persediaan kami. Tanya Zhong Xiu dingin, tatapannya tertuju pada 8 sosok iblis di layar cahaya. Haha, Nona Zhong benar-benar pintar, tetua berjubah hitam itu tertawa terbahak-bahak. Kau telah menyinggung kamar dagang Tianwu dengan melakukan ini. Apa kau tidak khawatir akan konsekuensinya? Tanya Zhong Xiu dingin. Karena kami sudah memutuskan untuk bertindak, tentu saja kami sudah siap sepenuhnya. Nona Zhong, tidak perlu khawatir, kata tetua berjubah hitam itu sambil tersenyum. Mata indah Zhong Xiu berbinar-binar, wajahnya sedingin es. Satu tangan, tergenggam di belakang punggungnya, menggenggam selembar giok ungu, berkilauan dengan cahaya ungu. Cahaya ungu itu berkilat sesaat, lalu dengan cepat meredup. Alis Zhong Xiu sedikit berkerut, dan cengkeramannya pada selembar giok itu mengencang. Cahaya ungu itu bersinar lagi, lalu meredup lagi. Hehe, Nona Zhong, tidak perlu mencoba. Formasi yang menjebakmu disebut formasi Taizang jahat hitam. Mustahil untuk berkomunikasi dari dalam, tetua berjubah hitam itu terkekeh. Ekspresi Zhong Xiu akhirnya menggelap. Lagi pula, mereka yang kalian tinggalkan di penginapan sudah diurus. Aku khawatir tempat itu sekarang menjadi lautan darah dan mayat. Tetua berjubah hitam itu tertawa terbahak-bahak. Raut wajah Zhong Xiu dan Ling Tu tiba-tiba berubah setelah mendengar ini. Itu wanita yang sebelumnya. Kalian berkolusi dengan kultus bulan gelap. Pikiran Zhong Xiu berkecamuk, dan ia mengeluarkan suara yang kehilangan arah. Rekan Taois Zhong benar-benar cerdik, tebakanmu tepat. Tapi untuk saat ini, kalian harus fokus pada situasi kalian sendiri. Kata tetua berjubah hitam itu sambil tersenyum. Seperti yang telah diprediksi Mo Yunyang, penginapan itu sekarang menjadi medan perang, dipenuhi teriakan, suara pertempuran sengit, dan gemuruh bangunan yang runtuh. Di dalam halaman, para penjaga kamar dagang Tianwu yang tersisa berdiri melingkar dengan punggung menghadap konvoi, masing-masing terluka. Di sekeliling mereka, makhluk mayat hidup yang tak terhitung jumlahnya, kerangka, mayat, zombie, menyerbu seperti air pasang. Di luar halaman, sebuah lorong spasial selebar 3 meter terbuka di kehampaan, gelap gulita dan dalam. Di atas portal ini, seorang perempuan bernama Zen melangkah di atas awan hitam, matanya berbinar-binar sambil menggumamkan sesuatu. Di sekelilingnya berdiri beberapa sosok berjubah abu-abu, tak lain adalah bawahan Zen. Mereka juga melantunkan mantra, melambaikan tangan, dan memancarkan sinar cahaya yang menyatu ke dalam lorong spasial tersebut, seolah menjaga kestabilannya. Bab 335 mengingkari kata-kata. Diiringi raungan yang dalam, makhluk-makhluk mayat hidup terus berhamburan keluar dari terowongan spasial, menyerbu para penjaga di halaman penginapan. Meskipun makhluk-makhluk mayat hidup ini tidak terlalu kuat, jumlah mereka yang sangat banyak membuat mereka mustahil untuk dibunuh. Sialan, dari mana semua makhluk mayat hidup ini berasal? Mereka dari kultus bulan gelap. Cepat, beritahu Jenderal Ling dan Tetua Zhong, kita tidak bisa bertahan di sini. Kita terkepung, tidak ada jalan keluar. Para penjaga berjuang mati-matian. Meskipun mereka semua memiliki kultivasi tingkat Xiantian dan bintang,
aura pelindung mereka telah meredup. Dahi mereka bermandikan keringat, mata mereka merah, dan mereka terengah-engah, mengeluarkan raungan histeris seperti lolongan binatang buas yang sekarat. Di sudut kerumunan, wajah Leng Yuetong sedingin es. Ia mengayunkan tongkatnya, dan kilat ungu menyambar dan bersilangan, berubah menjadi pecahan-pecahan petir ungu bercabang yang menyapu sekeliling. Ia memanggil dua prajurit kerangka perak raksasa di hadapannya, keduanya berada di puncak kekuatan bawaan dan bertubuh besar, menangkis gelombang demi gelombang serangan mayat hidup. Di tengah jeda serangan, Leng Yuetong melirik wanita bermarga Zen di kejauhan, dengan sedikit kengerian di matanya. Sebagai sesama murid Sekte Bulan Gelap, ia tentu memahami kesulitan membuka portal spasial dan memanggil makhluk mayat hidup dalam jumlah besar, persiapan yang sangat besar, dan sumber daya yang sangat besar. Namun, wanita itu berhasil melakukannya dengan begitu mudah. Ia tidak ingat sosok seperti itu di sekte tersebut. Siapakah dia? Dengan suara mendesing, sebuah tombak tulang panjang menembus jaringan pertahanan kedua prajurit kerangka dan menusuk Leng Yuetong. Terkejut, Leng Yuetong tak mampu bereaksi saat tombak itu menembus dadanya. Namun pada saat itu, liontin kuning di pinggangnya tiba-tiba menyala, berubah menjadi tirai cahaya kuning pucat yang menangkis tombak itu. Kerak, tombak itu mengenai tirai cahaya kuning, langsung terpantul dan hancur berkeping-keping. Seorang prajurit kerangka perak meraung, melangkah maju, dan menebas dengan pisau tulang di tangannya, membelah makhluk mayat hidup yang memegang tombak tulang menjadi dua. Butir-butir keringat menetes di dahi Leng Yuetong. Raungan. Pada saat itu, raungan dahsyat bergema dari kejauhan. Sesosok besar muncul dari portal spasial. Itu adalah seekor harimau mayat raksasa, tingginya 70 hingga 80 kaki. Tubuhnya setinggi gunung kecil, matanya berkilauan dengan api ungu, memancarkan tekanan yang melonjak di sekelilingnya. Makhluk mayat hidup tingkat bumi. Wajah Leng Yuetong berubah drastis. Harimau mayat raksasa itu meraung dan berlari, menyerbu ke arah kelompok itu. Setiap makhluk mayat hidup di jalurnya diinjak-injak acuh tak acuh oleh kakinya atau hancur berkeping-keping oleh kekuatan yang luar biasa. Petik 2. Bang, bang, bang. Langkah kaki yang menggelegar bergema seperti guntur yang teredam, membebani hati semua penjaga. Hanya dalam 2 atau 3 tarikan napas, harimau bangkai raksasa itu sudah berada di depan mereka, menyabetkan cakar depannya yang besar untuk menangkap seorang barbar muda di depannya. Barbar muda itu telah berubah menjadi totem, tubuhnya bersisik cian. Dengan raungan, ia mengayunkan palu perunggu besar, setinggi lebih dari 1 meter, ke arah cakar harimau bangkai itu. Dengan suara, bang, yang menggelegar, palu itu melayang, dan tubuh barbar itu, yang dihantam dengan kuat, melayang di udara seperti layang-layang yang talinya putus, mendarat di antara gerombolan makhluk mayat hidup. Dalam sekejap, ia dilumpuhkan oleh mayat hidup di sekitarnya. Jeritan melengking bergema, tetapi segera berhenti. Wajah para penjaga lainnya pucat saat mereka menonton, dan yang lebih malu-malu mulai gemetar. Jangan panik, pertahankan posisimu. Sebuah raungan menggema, sesosok gelap melompat keluar, menghalangi harimau bangkai itu. Sosok itu adalah pria parubaya kurus yang menjaga pintu masuk. Ia adalah salah satu dari beberapa penjaga yang berafiliasi langsung dengan kamar dagang Tianwu. Ia telah mencapai tahap Xiantian akhir,
menjadikannya yang terkuat di antara para penjaga yang tersisa. Ia menghunus tombak hitam, batangnya memancarkan sinar hitam yang mengerikan. Menghadapi makhluk tingkat bumi itu, ia tetap tak gentar. Harimau mayat tingkat bumi itu melirik pria parubaya yang ramping itu, merasakan ancaman yang samar. Namun sesaat kemudian, sifat ganasnya langsung melupakan semua itu. Dengan raungan, ia menerkam pria parubaya yang ramping itu, cakarnya yang besar berkilauan dengan cahaya abu-abu yang menyeramkan saat ia mencakar dengan ganas. Pria parubaya yang ramping itu meraung dan menghindar ke samping. Pada saat yang sama, tombak hitam di tangannya bersinar dengan cahaya hitam yang kuat, memancarkan sinar hitam pekat sepanjang beberapa kaki, yang ia dorong ke depan. Dengan embusan, cahaya tombak itu menembus cahaya abu-abu. Ujung tombak hitam itu menusuk dalam-dalam ke cakar harimau besar itu. Pria barbar ramping itu meraung, memasukkan tombak itu dengan kis sejati, dan menebas dengan lengannya. Swiss, luka yang dalam, cukup dalam untuk menampakkan tulang, mengalir keluar, dan aliran nanah berwarna kuning pucat. Raungan menyakitkan keluar dari harimau bangkai itu, matanya berkobar dengan cahaya ungu. Dengan gerakan yang sangat cepat, ia membuka rahangnya, dan aliran cahaya kuning memancar. Pria parubaya yang ramping itu terkejut, tetapi sudah terlambat untuk menghindar. Tepat pada waktunya, ia berguling di tanah, nyaris menghindari cahaya kuning itu. Namun sebelum ia sempat bangkit, cahaya abu-abu terbang dari tangan wanita bernama Zen, yang melayang di udara di dekatnya, dan mendarat di atasnya, memperlambat usahanya untuk bangkit. Pada saat itu, bayangan gelap melintas di atas kepala, dan cakar harimau raksasa turun dari langit, meremukkan pria parubaya yang ramping itu. Sebuah krak teredam. Aliran darah merah cerah menyembur dari cakarnya, membuat kerumunan tercengang. Raung. Harimau bangkai itu mengangkat kepalanya dan meraung gembira, mengangkat kaki depannya. Di tanah, pria parubaya kurus itu remuk menjadi bubur, wajahnya tak dikenali. Harimau mayat itu tiba-tiba berputar, tubuhnya yang besar menerjang ke arah para penjaga. Kerumunan itu tak mampu lagi mempertahankan ketenangan mereka. Formasi yang mereka bangun langsung runtuh, dan mereka berlarian ke segala arah sambil berteriak. Namun, mereka langsung dihadang oleh makhluk-makhluk mayat hidup di sekitarnya, dan suasana menjadi kacau balau. Di tengah kekacauan itu, Leng Yuetong, dilindungi oleh dua prajurit kerangka perak, bergegas ke sudut, mengeluarkan jimat putih, dan menghancurkannya dengan satu pukulan. Kilatan cahaya putih menyelimuti tubuhnya. Dan sesaat kemudian, sosoknya menghilang dalam cahaya putih. Tepat sebelum menghilang, ia membentuk mantra dengan tangannya, dan kedua prajurit kerangka perak itu menghilang dalam kepulan asap hitam. Sesaat kemudian, pertempuran sengit di halaman akhirnya mereda. Semua penjaga telah terbunuh, dan entah disengaja atau tidak, mayat-mayat itu telah diawetkan semaksimal mungkin dan ditumpuk bersama. Dari udara, seorang wanita bernama Zen melayang turun dari langit dan mendarat di depan konvoi. Beberapa kendaraan dalam konvoi terbalik dalam pertempuran sengit, tetapi berkat material khusus yang mereka miliki, sebagian besar tidak rusak. Wanita bermarga Zen memandangi perbekalan di konvoi, secercah kegembiraan terpancar di matanya. Rekan Daois Zen sungguh luar biasa. Kau telah melenyapkan puluhan penjaga bawaan ini dengan begitu mudahnya. Aku mengagumimu.
Sebuah suara menggema saat seorang barbar bangau bersayap yang tinggi dan kurus mendekat dari kejauhan, berseri-seri. Pria ini tak lain adalah barbar bangau bersayap yang telah bernegosiasi dengan wanita bermarga Zen di kota Rikang, ditemani oleh 40 atau 50 barbar bangau bersayap lainnya. Ia sengaja atau tidak sengaja berdiri di depan konvoi, wajahnya memancarkan senyum, tetapi matanya tidak menunjukkan sedikit pun rasa geli. "Jenderal Bihong, kau terlalu baik," kata wanita bermarga Zen dengan tenang. "Haha, karena kita sudah mendapatkan semua perbekalan ini, sesuai kesepakatan awal kita, kau dan aku masing-masing akan mengambil setengahnya. Apakah rekan Daois Zen setuju?" kata Bihong. Tentu saja. Mata wanita bermarga Zen sedikit menyipit mendengar ini, lalu ia tersenyum. Dengan lambaian tangannya, makhluk-makhluk mayat hidup di sekitarnya bergerak mundur dan minggir. Harimau mayat raksasa itu juga minggir, masih menggeram, matanya menyala dengan api jiwa ungu. Melihat ini, Bihong menghela napas lega dan melambaikan tangannya. Di belakangnya, lebih dari selusin anggota suku bangau bersayap muncul, menarik 4 kereta awan yang mengapung. "Rekan Taois Zen, kami menikmati kerja sama kami kali ini. Semoga kita bisa melakukannya lagi," kata Bihong, menatap keempat kereta yang menggembung itu, secercah kebanggaan di matanya. Ia membungkuk kepada wanita bermarga Zen dan berkata, "Tentu saja, kami akan bekerja sama di masa depan," kata wanita bermarga Zen, senyum aneh tersungging di sudut mulutnya. Kegembiraan Bihong semakin dalam, dan tepat ketika ia hendak mengatakan sesuatu yang lain, ekspresinya tiba-tiba berubah, dan ia bergumam, "Oh tidak. Bom!" Dengan serangkaian getaran, cahaya abu-abu besar melonjak dari tanah, berubah menjadi tentakel seolah dirasuki roh, melilit kaki Bihong dan para barbar lainnya. "Kau mengingkari janjimu. Tuan kota tidak akan membiarkanmu pergi." Wajah Bihong berubah drastis. Kakinya terjerat cahaya abu-abu, dan ia merasa lemah dan hampir pingsan. Perasaan ini perlahan menyebar dari kakinya ke seluruh tubuhnya. Ia berteriak, dan cahaya hitam bersinar dari tubuhnya. Otot-ototnya membengkak, dan bulu-bulu hitam tumbuh. Sepasang sayap daging hitam lebar tumbuh dari punggungnya. Ia membentangkan sayapnya dan hendak terbang ke langit. Pada saat ini, sebuah bayangan besar menukik ke arahnya. Itu adalah harimau mayat raksasa dengan kekuatan tingkat bumi. Sebelum Bihong bisa terbang tinggi, harimau mayat itu menekannya ke tanah. Ia membuka mulutnya lebar-lebar dan menggigit separuh tubuhnya. Kemudian, ia mengayunkan kepalanya dan merobeknya menjadi 2. Darah dan organ dalam berceceran seperti hujan, yang mengejutkan. Makhluk-makhluk mayat hidup lain di dekatnya juga menerkam. Dengan perencanaan yang matang dan anggota bangau bersayap yang setengah lumpuh, mereka dibantai habis-habisan hanya dalam selusin tarikan napas. Tubuh mereka ditumpuk di tempat yang sama tempat mereka ditempatkan untuk perlindungan. "Setelah aku melatih kalian semua menjadi prajurit mayat, kita bisa melanjutkan kerja sama kita." Wanita bermarga Zen menatap tumpukan lebih dari 100 mayat di hadapannya, sedikit seringai tersungging di wajahnya. "Bawa kereta awan terapung ini dan segera tinggalkan kota Yunyi," kata wanita bermarga Zen kepada beberapa murid bulan gelap di sampingnya. "Baik," seorang murid bulan gelap setuju. "Paman Master Zen, maukah kau ikut dengan kami?" Murid bulan gelap lainnya ragu-ragu dan bertanya. "Silakan, aku ada urusan lain,"
Aku akan bertemu denganmu lagi nanti, kata wanita bermarga Sen. Sambil berbicara, ia menoleh ke arah mansion tuan kota, kilatan aneh terpancar di mata indahnya.